Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Tamrin, NPM 10824838 dari kelas 2 MA07. Di sini saya akan membawakan video storytelling tentang pandemi COVID-19. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang biasa disebut SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. COVID-19 atau SARS-CoV-2 adalah virus corona jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. COVID-19 pertama kali ditemukan di Cina pada akhir Desember 2019. Diduga merupakan wanita yang bekerja di pasar basah Wuhan, Cina. Pakar virologi Michael Worobe menyatakan temuannya membuktikan infeksinya terjadi beberapa hari lebih lambat dari yang dilaporkan WHO. Worobe menepis laporan WHO bahwa kasus aslinya adalah seorang pria yang justru tidak mendatangi pasar tempat hewan hidup diperjualbelikan. Melalui jurnal ilmiah, Worobe mengungkapkan kasus awal virus corona adalah wanita yang merupakan pekerja di pasar itu. Kasus pertama COVID di Indonesia dimulai tepat pada tanggal 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya warga Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ada 2 pasien yang merupakan warga Depok, Jawa Barat dalam kasus pertama COVID-19 di tanah air. Ini seorang perempuan berusia 31 tahun yang bernama Sita Sutami dan ibunya yang berusia 64 tahun, Maria Darmaningsih. Pengumuman kasus pertama COVID-19 itu disampaikan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Kronologinya diawali dari sebuah pesta dansa di Klub Paloma dan Amigos Jakarta. Peserta acara tersebut bukan hanya warga negara Indonesia saja, tapi juga multinasional, termasuk warga Jepang yang menetap di Malaysia. Kasus COVID di dunia dan Indonesia. Di dunia mencakup 226 negara yang terkonfirmasi ada 257.469.528 jiwa. Yang meninggal ada 5.158.211. Sedangkan di Indonesia yang terkena positif ada 4.254.443. Yang sudah sembuh ada 4.102.700 jiwa. Yang sudah meninggal ada 143.766 jiwa. Gejala virus corona atau COVID-19. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, 2 batuk kering, 3 sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, yang terakhir ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagai pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut hypoxia. Penyebab virus corona. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar dari saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah atau penderita COVID-19. Yang ketiga, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Diagnosis virus corona.
Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien. Dokter juga akan bertanya apakah pasien tinggal di daerah atau baru saja berpergian ke wilayah yang memiliki banyak kasus COVID-19, serta apakah pasien kontak dengan penderita atau yang diduga terinfeksi virus corona sebelum gejala muncul. Selanjutnya, guna memastikan diagnosis, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut. Yang pertama ada rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh dalam melawan virus corona. 2. Rapid test antigen untuk mendeteksi antigen, yaitu protein yang ada di bagian terluar virus. Yang ketiga ada swab test atau tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam lapisan hidung. Yang keempat ada CT scan atau röntgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Yang kelima ada tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih atau C-reactive protein. Hasil rapid test COVID-19 positif kemungkinan besar menunjukkan bahwa Anda memang sudah terinfeksi virus corona, tapi bisa juga berarti Anda terinfeksi kuman atau virus yang lain. Sebaliknya, hasil tes COVID-19 negatif belum tentu menandakan bahwa Anda mutlak terbebas dari virus corona. Pengobatan virus corona. Pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah merujuk pasien dengan gejala berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan, meresepkan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien. 3. Menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang keempat, menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Sementara pada pasien gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang diberikan antara lain pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi. 2. Pemasangan ventilator atau alat bantu nafas. 3. Pemberian obat seperti pengencer darah, anti peradangan, antiterleukin, remdesivir atau favipiravir. Komplikasi virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini. Yang pertama ada pneumonia atau infeksi paru-paru. Yang kedua infeksi sekunder pada organ lain. Ketiga gagal ginjal. 4. Acute cardiac injury. Yang kelima ada acute respiratory distress syndrome. Yang terakhir adalah kematian. Vaksinasi COVID-19 di dunia. Dosis sudah diberikan sekitar 7 juta, vaksin yang sudah divaksinasi lengkap sekitar 3 juta, sekitar 3 jutaan, dan sudah mencapai 42,6% populasi yang sudah divaksinasi lengkap. Di Indonesia, vaksinasi 1 sudah mencapai 134 juta lebih, vaksinasi kedua 89 juta lebih, dan vaksinasi ketiga 1.211 juta lebih. Target sasaran yang vaksinasi nasional sudah mencapai 208.265.720 jiwa. Jenis vaksin di Indonesia. Menurut sumber Detikcom, kini ada 11 vaksin yang digunakan di Indonesia, yaitu 1 vaksin Covovax, 2 vaksin Sinovac, 3 vaksin Sinovac, 4 vaksin AstraZeneca, 5 vaksin Sinopharm, 6 vaksin Moderna, 6 vaksin Pfizer, 8 vaksin Novavax, 9 vaksin Johnson & Johnson, 10 vaksin Bio Farma, 11 vaksin CanSino. Pencegahan penularan virus corona, yaitu dengan melakukan prokes 5M, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.